Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah bahasa Arab Al-Quran. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi ini, materi Balaghatul Kalimatul fi Ta'biril Quran. Kami dari kelompok 1, nama saya Nur Sifil Amir, sebelah saya Abdul Rahman, sebelah saya Muhammad Ilham. Saya di Lutfi. Kayak gitu, Terima kasih juga kepada teman-teman yang setia menonton kami, penjelasan kami dari materi kami ini. Ya, langsung saja. Balaghatul Kalimatul fi Ta'biril Quran. Keindahan apa itu? Keindahan kata dalam ungkapan. Krik-krik nek ngono. Mana itu? Dalam ungkapan pada Al-Quran. Ya tentu ya, skip. Keindahan kata dalam ungkapan pada Al-Quran. Balaghatul Kalimatul fi Ta'biril Quran. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang disampaikan untuk disampaikan kepada umatnya, rahmatan lil alamin. Nah, dalam Al-Quran ini terdapat perkataan-perkataan Allah yang mengandung makna, mengandung keimanan dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sebelum diturunkannya Al-Quran ini, kitab Al-Quran, sebelumnya telah diturunkan juga beberapa kitab. Ada 3 kitab sebelum diturunkannya Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, dari ketiga kitab ini dapat dirangkum dalam satu kitab, yaitu dalam kitab Al-Quran. Jadi dari Al-Quran ini menyempurnakan ketiga kitab ini, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Adapun fadail Quran atau keutamaan Al-Quran, ada mahfuz, kisos, hawadis, syifa, wa ghairu zalik. Nah, yang pertama mahfuz, yaitu terjaga. Dari Al-Quran ini terjaga dari kepalsuan dan kebohongan. Jadi seluruh di dalam seluruh dalil, seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran ini semuanya terjaga dari awal diturunkannya ayat Al-Quran ini sampai sekarang. Jadi terjaga keaslian dan perkataannya. Adapun yang kedua, kisos atau kisah-kisah terdahulu, yang dimana di dalam Al-Quran ini juga dimuat kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah para nabi terdahulu yang mengandung begitu banyak makna dan pelajaran. Kemudian hawadis. Hawadis adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat kejadian-kejadian yang dimana kejadian ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Kemudian syifa ini di dalam Al-Quran terdapat syifa atau sebagai obat, bisa dijadikan sebagai obat, seperti ruqyah, ketika ada gangguan-gangguan atau merasa ada penyakit dalam diri, Al-Quran ini kita bisa jadikan sebagai obat, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi keutamaan dan lainnya. Mungkin seperti itu penjelasan dari Al-Quran sendiri. Kemudian lanjut kepada rekan saya Abdurrahman. Tafadhol. Saya
Muhammad Ilham tafadhol. Iya. Saya dengar di sana kalau begini. Kedengaran ya, bagus ini kanan. Ya, jadi kita sekarang pindah ke poin al-balago. Ya, jadi balago ini secara bahasa berarti al-wusul wal ittihau ilal goya atau sampai kepada tujuan. Iya. Adapun dari segi istilah sebagaimana yang kita ketahui, yang mana itu dia sudah dalam bentuk perkataan yang fasih, yang sudah fasih dan menyesuaikan dengan keadaan mukhatabnya atau orang yang ditemani berinteraksi. Iya. Terus yang kedua, dalam ilmu balago ini terbagi lagi atas 3 cabang. Yang pertama itu ilmu bayan. Iya, dalam ilmu bayan ini membahas tentang bagaimana cara kita memaknai sebuah kata atau sebuah perkataan, ya, dengan cara yang berbeda-beda, misalnya seperti at-tashbih, al-kinayah, dan al-majaz. Ya. Terus kita berpindah ke pembagian yang kedua, al-ma'ani. Ya, dari ilmu ma'ani ini ilmu yang membahas tentang bagaimana kedudukan sebuah kata atau sebuah perkataan. Iya, misalnya seperti al-khabar atau al-insya. Ya, jadi dari kita mengetahui bagaimana kedudukan dari sebuah perkataan atau sebuah kata, ya, kita bisa memudahkan kita untuk memahami suatu makna yang diinginkan. Terus kita berpindah ke pembagian yang ketiga, yaitu ilmu badi'. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, ya, jadi ilmu badi' ini, ya, dia membahas tentang bagaimana cara untuk memperindah lafaz dan bagaimana cara memperindah makna. Ya, yang mana pembahasannya itu ada seperti iktibas, as-saja, dan at-tibaq, al-muqabalah dan sebagainya. Ya, mungkin itu pembahasan dari al-balagh. Dan insyaallah untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdurrahman Fidahullah setelah pesan-pesan yang berikutnya.